Halo Sobat Poces, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Hari ini kembali lagi bersama Nawang di Bincang-Bincang Kepabeanan terhits seantero Balikpapan Poces. Nah, hari ini saya bersama narasumber beserta kru ingin menyampaikan bahwa kita sudah dalam kondisi sehat dan telah menerapkan protokol kesehatan dan juga menjalani tes swab. Jadi dalam pembuatan video ini dilaksanakan secara aman. Pasti ya, kita udah swab ya. Bener banget. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Check it out. Nah, hari ini Nawang gak sendirian nih. Nawang ada bersama Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai 2 Bea Cukai Balikpapan, Bapak Andi Tjusna. Halo. Halo. Pak Nawang. Gimana kabarnya Pak Andi? Baik. Baik. Saya boleh nyapa sahabat Poces dulu? Boleh banget. Pasti penasaran kan ya Sobat Poces nih, siapa sih Pak Andi Tjusna nih? Hai sahabat Poces Bea Cukai Balikpapan. Nah, saya sebenarnya udah pengen banget nih bisa tampil di Pocesnya Bea Cukai Balikpapan. Waduh. Sekarang udah bisa ya Pak? Jadi pasti seru banget ini Pocesnya. Iya. Seneng Pasti. Banget deh hari ini kita bersama Bapak Andi Tjusna Prihadiwan. Kita mau membahas tentang penyederhanaan registrasi kepabeanan. Betul Pak? Iya. Iya. Berarti kalau saya nggak salah dengar nih Pak. Kalau saya nggak salah dengar berarti bener ya Pak? Bener. Iya, Kalau bener. salah berarti benar. Kalau nggak salah berarti bener ya Pak? Kalau nggak benar berarti salah. Aduh saya jadi bingung nih Pak. Langsung to the point aja kalau gitu Pak. Jadi kalau nggak salah itu peraturannya dari PMK 219 Ya. garing PMK 04 garing 2019 Ya. tentang penyederhanaan registrasi kepabeanan. Nah ini Pak, saya mewakili sobat milenial nih Pak. Ya. Sebenarnya registrasi kepabeanan tuh apa sih artinya Pak? Sebenarnya sebelum kita mulai jelaskan mengenai registrasi pabean ya, terkait dengan PMK 219 tersebut, itu jadi kita itu kan mendukung program pemerintah dalam hal kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu lahir PMK 219. Itu untuk penyederhanaan registrasi kepabeanan. Oh gitu ya Pak. Sementara untuk registrasi kepabeanan itu adalah pendaftaran yang diajukan oleh pelaku usaha atau pengusaha ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Iya. Untuk mendapatkan akses kepabeanan. Oh jadi sebelum mendapatkan akses harus daftar dulu gitu loh Bun. Ya Bun, nggak bisa kita langsung nyelonong dapat akses terus kita nggak daftar dulu, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Kan kalau Harus Sobat daftar Poces dulu, mau Bun. main game juga kan, game online itu kan mesti harus login, Yes. daftar dan lain sebagainya. perlu Kayak akses gitu. dulu kan. Iya. Iya. Terus Pak, ini kira-kira siapa aja nih Pak yang wajib melakukan registrasi kepabeanan? Untuk yang wajib harus melakukan akses kepabeanan ya, karena kan dia mau akses kepabeanan. Sebelum kita bener. bisa akses itu kan harus registrasi kepabeanan. Iya, Nah, itu diantaranya adalah importir, benar. eksportir, Oke, eksportir, pengangkut, pengangkut, PPJK, PPJK, pengusaha di free trade zone, pengusaha free trade zone atau FTZ. ya, Ya. kawasan bebas ya kayak di Batam, Bintan, sama di Sabang. Benar. Nah, sama pengusaha jasa titipan PJT, PJT, pengusaha TPS, TPS, pengusaha fasilitas KIT, KIT, dan pengusaha tempat penimbunan berikat. oh pengusaha TPB juga. Jadi itu tadi orang-orang yang wajib ya Pak melakukan Harus registrasi. memiliki akses pabeanan. Hmm. Tapi kalau mau deketin Mbak Nawang, perlu akses apa nih kira-kira? Waduh, akses menuju hati saya dong Pak tentunya. Gimana caranya itu rahasia ilahi. Gimana sahabat Poces, ada yang tertarik? Waduh, saya jadi dipromosiin, jadi malu saya Pak. Oke Pak, kalau kita mau daftar, mau registrasi nih, registrasi kepabeanan itu tuh caranya gimana ya Pak? Gampang banget kok sahabat Poces Bea Cukai Balikpapan. Sekarang apalagi kan di platform digital ini kan semua serba digital dan one touch Iya. kan.
itu kalau kita mau registrasi kepabeanan, Mm-mm. itu sahabat podcast bisa akses ke websitenya Bea Cukai, www.beacukai.co.id, beacukai.go.id. atau akses ke link ke websitenya lembaga OSS, yaitu oss.go.id. Oh, jadi gitu ya. Nah, ini siapa tahu nih ya, Pak. Ya. Sobat milenial nih ada yang punya usaha. Terus dia tuh mau mengembangkan usahanya sampai jadi importir, sampai jadi eksportir. Ini bisa banget ya. Gampang banget kok daftarnya ya kan, Ya. Pak. Milenial banget, kita udah langsung akses websitenya Ya. yang di beacukai.go.id dan juga oss.go.id. Ya, Benar apalagi banget. masa pandemi gini kan pasti Iya. yang UMKM atau apa yang barangkali. Iya, nggak ribet Ya. bolak-balik kantor ya Pak. Ya. Mantap banget. Nanti kita kasih deh tulisannya di sini lewat di sini ya. Ya. Tolong editor ya dikasih ya tulisannya. Nah Pak Andi, saya mewakili generasi milenial nih Pak. Saya mau nanya sebenarnya berkas-berkas apa sih yang kita butuhkan? Bukan berkas ya, hal-hal apa Persyaratan. yang Ya. persyaratan apa yang harus kita siapkan untuk melakukan registrasi kepabeanan? Persyaratan untuk Melakukan registrasi kepabeanan. Oke. Oke. Syaratnya ada 3 kalau nggak salah ya. Yang 3. utama ya. Yang pertama adalah NIB, NIB, nomor induk perusahaan itu. Yang kedua adalah NPWP. NPWP. Pasti sahabat proses sudah punya dong. Harusnya sih udah Harusnya. punya. Malu banget Hari sama gini bangsa nggak patuh dan pajak negara ya nggak? ini. Aduh. Kemana itu? Iya, masa sama bangsa dan negara ini nggak taat pajak? Malu banget gak Malu lah, sih? kan? Jadi sobat Sepakat podcast. ya nggak? Iya benar, sobat podcast harusnya NPWP ya. Selain NPWP itu Terus? ada KSWP. KSWP KSWP. itu konfirmasi status wajib pajak. Oh. Dan itu harus valid dari kantor pajak tentunya. ya Harus kan? valid ya, no tipu-tipu ya. Kayak kemarin di berita itu ada yang tipu-tipu buat surat kesehatan, jangan kayak gitu ya. Jangan. Harus valid dari kantor pajak, bener banget. Karena kalau surat kesehatan itu yang dipalsukan, kan kita mau ketemu keluarga. Aduh. Kita jadi ngomongin ini ya Pak, surat kesehatan tapi nggak apa-apa Nggak untuk apa-apa. tambah-tambah informasi ya. Tapi Sama itu loh, sama iya. selain 3 tadi, Ha-ha. itu ada dokumen persyaratan sesuai dengan PMK 219. jadi dokumen lengkapnya ada di peraturan PMK 219 garing PMK 04 garing 2019 ya. Kalau Nawang ngomongnya kurang jelas nanti editor tolong ya, aduh saya ngerepotin Biasanya ada editor. di sini ya nggak? Iya, ada tulisan di bawah ini, bisa banget. Nanti bisa dibuka di internet juga udah ada ya Iya. peraturannya gitu sobat podcast. Nah, Pak Andi gimana sih kalau mau tahu NIB itu apa sih Pak? Sebenarnya saya jadi penasaran Pak. Mau tahu apa mau tahu banget? Iya, saya mewakili sobat podcast, mau tahu banget Pak. Oke. Mau tahu banget gitu. Iya Pak. Jadi kalau NIB itu adalah identitas yang diterbitkan oleh lembaga OSS, Online Single Submission. Tempat daftarnya tadi ya Pak, registrasinya tadi ya. Jangan lupa tuh oss.co.id. Oh, betul banget. Nah, NIB itu ada yang buat badan usaha, ada yang buat perorangan. Oh, jadi ada 2, badan usaha dan juga perorangan atau Nah, pribadi. persyaratannya juga beda. Kalau yang badan usaha lebih lengkap. Lebih lengkap. Ya. Jadi ada akte pendirian, PT atau CV, Akte pendirian. kemudian SK pengesahan dari Kemenkumham, Oke. kemudian NPWP badan usaha, Mm-mm. terus KTP dan NPWP penanggung jawab perusahaan. Oh, gitu Nah, Pak. itu yang usaha yang baru maupun usaha yang sudah lama sebelum adanya lembaga OSS itu. Mm-mm. Jadi kalau udah punya gitu ya, tapi dia belum, karena NIB-nya diterima sebelum ada OSS, itu harus mengajukan lagi. Oh, gitu ya. Jadi kalau gitu. Kalau yang untuk pribadi, perorangan itu cuman KTP sama NPWP sebagai penanggung jawab atau pemilik perusahaan. Iya, jadi tadi NIB itu ya artinya Ya. nomor induk berusaha ya Pak Andi. Dan juga tadi udah dijelasin cara dapat NIB itu gimana, bisa akses langsung ke oss.go.id dengan berkas-berkas yang tadi disebutkan ya. Oke Pak Andi, kita mau nanya nih, kalau misal nih, kan NIB tadi buat cuma 1 aja atau boleh 2 atau gimana Pak? Kalau NIB NIB itu jadi NIB itu sudah mencakup tanda daftar perusahaan, terus angka pengenal impor bagi usahanya adalah sebagai importir, atau dia bisa akses kepabeanan.
bukan hanya importir tapi ya. Jadi ada eksportir, ada yang tadi disebutkan PPJK, pengusaha PJT, FTZ, TPS, TPB, pengangkut. Nah, itu yang memang dia perlu untuk mengakses kepabeanan. Oh, jadi harus punya satu NIB ya, Pak? Ya. Kalau misal nih Pak, kan NIB kan satu nih. Kalau misal kita mau registrasi kepabeanan, kita mau daftar sebagai importir, terus mau daftar lagi sebagai eksportir, gitu bisa nggak ya Pak? Bisa di registrasi kepabeanan itu. Wah, bisa. Bisa. Jadi di registrasi kepabeanan itu kita bisa 2 atau lebih, misalnya importir, bukan hanya importir tapi importir eksportir atau eksportir PPJK atau yang lain bisa. Jadi bisa lebih dari satu ya Sobat Poces. Jadi kalau kan itu tadi legal itu mudah gitu iya, kan. legal itu mudah. Kalau Bener emang banget. harus mudah, kenapa dipersulit? Iya. Bener banget. Jangan kayak yang di tagline yang sosmed TikTok gitu. Ya. Kalau ada yang sulit kenapa mudah, kebalik ya itu Bun. Kebalik ya, jangan dicontoh Bun. Nah Pak, kalau misal nih ada pengguna jasa kepabeanan yang dia itu belum registrasi Pak. Jadi kalau belum registrasi kan sebenarnya belum bisa akses, tapi urgent banget tuh Pak. Itu bisa nggak sih kita kasih kelonggaran gitu Pak? Bisa, sesuai Bisa. dengan PMK Bisa. 219 itu bisa, tapi cuma 1 kali. Satu kali Cukup aja. 1 kali. Nggak boleh lebih. Tapi kalau sakit hati nggak apa-apa tuh, Aduh, berkali-kali. jangan dong Pak kalau sakit hati. Tapi nggak apa-apa, sakit hati menguatkan kita. Jadi Iya. buat sahabat Poces, kalau memang belum registrasi Belum pabean, registrasi. bisa kok 1 kali. Dia sebagai 1 kali. importir, eksportir atau pengangkut ya, dia bisa. Jadi cuma bisa dikasih kesempatan 1 kali kesempatan. Dengan Kayak gitu ya, Pak? dengan Dengan persetujuan kepala kantor. Oh, jadi tetap Cukai. harus dengan persetujuan kepala kantor bea cukai, guys. Ya. Jadi nggak bisa langsung nyelonong gitu, harus tetap sesuai peraturan. Ya, Sista semuanya. Nah, Pak, berarti kalau kita mau registrasi ini ada batas waktunya nggak sih, Pak sebenarnya? Kalau sesuai PMK 219 itu tanggal 30 Januari. 30 Januari ini, Iya. Pak. Waduh, tinggal beberapa Berapa hari hari lagi lagi nih kan? nih ya. Jadi cepet-cepet deh Sobat Poces yang mungkin belum registrasi ya. Registrasi lah ya, daripada nanti PIB-nya direject. Iya kan Pak? Betul. Kalau kita belum akses PIB-nya direject ya Pak. Ya. Nah kan daripada ditolak kan sakit ya sis. Mending udahlah sesuai peraturan karena legal itu mudah. Bener banget. Sahabat Poces yang merasa pernah ditolak, Yang pernah ditolak tolong komen di bawah. Barengan nama saya, nanti saya juga komen. Nah Pak, berarti kalau sebelumnya nih pengguna jasa kepabeanan kan sebelumnya ada yang pernah dapat akses nih. Iya. Sebelum tanggal 30 tuh masih bisa akses kan sebenarnya? masih. Masih ya? Oh, Tapi jadi- kalau bisa, jadi nggak usah mepet, takutnya malah nggak bisa. Iya. Lebih baik segera deh. Berarti istilahnya kayak dia memperbarui gitu ya, tetap Iya. harus memperbarui. NIB-nya diperbarui juga nggak Pak? Atau tetap yang Kalau lama? dia sudah ada dan yang setelah dari OSS itu bisa kok. Berarti tetap NIB lama, Iya. cuma registrasi lagi gitu Iya. ya, registrasi kepabeannya. Gitu guys. Jadi kalau misal kalian sebelumnya udah pernah punya NIB, kalian pakai NIB lama buat diregistrasikan ke oss.co.id tadi. Jadi Ya. registrasi ulang gitulah. Ya. Nah, kalau buat Sobat Poces yang belum punya NIB, harus dulu ya bikin NIB ya Bunda. Jadi harus tetap bikin NIB dengan NIB. berkas-berkas yang tadi, mau badan usaha atau perorangan, Perorangan. kayak gitu. Terus nanti setelah bikin NIB baru bisa Registrasi kepabeanan. Bener banget. Pak Andi, Iya. gimana sih cara kita mau ngecek, misal kita mau memastikan lagi nih, kita kan sebelumnya udah Ya. punya akses kepabeanan misal ya, terus udah punya NIB dan lain sebagainya, Ya. gimana cara memastikan itu udah bener atau sesuai atau belum gitu? Caranya itu kita tinggal buka linknya oss.co.id. Oh, buka link Nah, OSS, kan terus? kalau kita udah punya NIB kan pasti udah bisa dong loginnya kan. Mm-mm. Nah, setelah login, klik menu NIB. Mm-mm.
Di NIB itu nanti ada klik lagi, pilih perusahaan. Setelah pilih perusahaan, terus nanti ada klik lagi API dan BPJS. Nah itu bisa ngeliat mau ngecek datanya udah sesuai atau tidak. Oh jadi gitu, ngeceknya lewat laman OSS ya. Iya. Gitu Sobat Podcast. Nah Pak Andi, terima kasih sekali nih Pak Andi sudah Sama-sama, mau Mbak menemani Nawang. Nawang dan juga Sobat Podcast yang selalu penasaran. Seneng banget udah bisa gabung sama Iya podcast Pak, Bea Cukai mereka ini Balikpapan. sangat kritis Pak, sangat kritis bertanya kepada Nawang. Jadi Nawang ini kayak jembatan gitu loh Pak. Semoga mereka terbantu ya dengan sharing-sharing hari ini, dan juga buat Sobat Podcast yang masih penasaran bisa kok menghubungi kita karena kita terbuka buat kalian yang masih Caranya penasaran. gimana Mbak Nawang? Caranya ini kita bisa menghubungi nomor layanan informasi. Oh ada ya? Bea Cukai Balikpapan ada, tapi Nawang nggak hafal nomor HP-nya ya Bun. Nomor HP Nawang aja Nawang nggak hafal. Jadi nanti editor mohon maaf nih saya ngerepotin lagi, tolong ditulisin di caption YouTube-nya ya, oke? Atau di bawah ini nanti lewat mungkin. Ya. Terserah editornya aja deh gitu. Nah kalau Sobat Podcast punya ide-ide untuk podcast selanjutnya nih, kira-kira kita harus bahas apa lagi? Oh ini rutin ya podcastnya? Oh rutin dong, rutin. Semoga rutin. Berarti ini Iya. bagian dari edukasi juga ya, layanan Iya, informasi bener ke banget. masyarakat khususnya Bener di kota Balikpapan ya. Bener banget. Pokoknya kita maulah biar Sobat Podcast nih semakin dekat dengan Bea Cukai. Oh. Seperti kita dekat dengan doi, sedekat itu loh. Seperti itu ya. Tetap. Jadi percintaan, jadi curhat-curhat cinta, dokter cinta kali kita ya. Mohon maaf. Nah, nanti buat Sobat Podcast yang masih penasaran, seperti yang Nawang sampaikan tadi, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini dan juga komen di bawah untuk ide-ide podcast selanjutnya, karena kita gak sabar banget buat baca-baca komen dari kalian. Oke. See you, dan jangan Terima lupa kasih. menerapkan protokol kesehatan. Ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu. 3M. 3M. Oke. Bye bye, see you.